orang yang akan mendapatkan azab kubur. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, setelah kita mengetahui gambaran azab kubur, tentu menjadikan hati kita merasa takut dan ngeri. Oleh karena itu, hindarilah kemaksiatan yang dapat menyebabkan kita mendapatkan siksa di alam kubur. Banyak hadis yang menerangkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur. Di antaranya, pertama, mereka yang tidak bersuci setelah buang air kecil sehingga ia masih bernajis, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, kemudian beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Mereka disiksa menurut pandangan mereka, bukan karena suatu dosa besar. Salah satunya suka mengadu domba ke sana kemari, sedangkan yang satunya lagi ia tidak bersuci dari air kencing. Maka beliau memerintahkan untuk diambilkan pelepah kurma yang basah. Lalu beliau belah menjadi 2 sebagian dan beliau tancapkan di kuburan itu. Saya bersabda, mudah-mudahan siksaan keduanya diringankan selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mereka yang suka mengadu domba sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Ketiga, mereka yang suka berbuat gulul atau mengambil harta rampasan perang yang bukan haknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang budak yang bernama Mid'am. Ketika Mid'am ikut bepergian bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terkena panah nyasar, lalu ia mati. Orang-orang berkata, semoga ia masuk surga. Mendengar ini beliau bersabda, sekali-kali tidak. Demi yang menguasai diriku, sesungguhnya mantel yang ia ambil pada perang Khaybar termasuk ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Mantel ini akan menyalakan api baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka yang berdusta. Di dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu diungkapkan, lalu kami pergi dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring, sementara di sampingnya ada orang yang berdiri sambil membawa besi yang ujungnya bengkok seperti kain. Kemudian ia mendekati satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tersebut, lalu merobek rahang mulutnya sampai tengkuknya, juga merobek hidungnya sampai tengkuknya, dan merobek matanya sampai tengkuknya. Kemudian ia pindah ke sisi yang lain dan melakukan hal yang sama. Dan sebelum ia selesai melakukannya, maka sisi wajah yang lain dari orang tersebut sudah pulih seperti semula. Kemudian dia kembali ke sisi wajah tersebut dan melakukan seperti semula. Penjelasan tentang siapakah orang itu disebutkan di akhir hadis ini. Adapun orang yang kamu datangi, yang rahang mulutnya sampai tengkuknya dirobek-robek, begitu pula dari hidung sampai tengkuknya dan dari mata sampai tengkuknya, adalah orang yang pergi dari rumahnya pada pagi hari lalu dia mengumbar kedustaan setinggi langit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, mereka yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya, serta meninggalkan salah satu sholat yang wajib. Juga pada hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan, lalu aku pun pergi bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring, sementara ada satu orang lainnya yang berdiri sambil memegang batu. Tiba-tiba saja orang tersebut melemparkan batu itu ke kepalanya, sehingga memecahkan kepalanya.
Kemudian batu tersebut menggelinding ke tanah. Orang yang memukulkan batu itu mengikuti dan mengambil kembali batunya. Dan sebelum ia kembali kepada orang yang dipukulnya tadi sudah pulih seperti semula. Kemudian orang tadi kembali dan melakukan apa yang ia lakukan sebelum. Adapun penjelasan tentang siapakah orang itu disebutkan di akhir hadis ini melalui perkataan kedua malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama yang kepalanya dipecah dengan batu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, tetapi dia menolak mengamalkannya dan tidur meninggalkan sholat wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, mereka yang berzina. Masih di dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu disebutkan, lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah tempat seperti tungku api. Ternyata dari dalamnya terdengar suara gaduh. Lalu kami melihatnya dan ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dalam sekejap ada kobaran api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Setiap kali api itu sampai mereka, maka mereka semua menjerit. Pada hadis ini pun dijelaskan, adapun para laki-laki dan wanita yang berada di sebuah tempat menyerupai tungku api, mereka adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketujuh, mereka yang memakan harta riba. Juga dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an disebutkan, lalu kami pun pergi ke sebuah sungai berwarna merah bagaikan darah. Ternyata di sungai tersebut ada seseorang yang berenang dan di tepiannya ada seorang lainnya yang telah mengumpulkan batu yang sangat besar. Kemudian orang yang berenang itu mendatanginya. Si pemegang batu itu pun membuka mulut orang tersebut lalu menjejalinya dengan batu. Lalu dia berenang dan setelah itu kembali lagi. Setiap ia kembali maka orang yang ada di tepi sungai tersebut membuka mulutnya lalu menjejalinya dengan batu. Tentang siapa mereka sebenarnya disebutkan pada akhir hadis ini. Adapun orang yang kamu datangi sementara dia sedang berenang di sebuah sungai dan mulutnya dijali batu adalah orang yang memakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedelapan, mereka yang suka berhutang dan tidak melunasi hutangnya. Dalam sebuah hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku tidak menyebut namamu kecuali kebaikan. Bulan ditahan, tidak boleh masuk surga karena hutang. Jika kalian mau, kalian dapat menebusnya atau menyerahkannya dalam azab Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim dan Al-Baihaqi.